Oke. Untuk menemukan itu butuh waktu juga dong, Wit, metode bagaimana caranya tanpa tidak langsung gitu, ngedirect langsung gitu ya. Dulu garing banget awal-awal. Ketemu klien tuh saya berasa ini garing banget ya gitu ya. Nggak tahu mesti ngomong apa gitu ya kadang-kadang. Tapi lama-lama sih makin tahu ya, karena udah lebih banyak ketemu orang, terus habis itu banyak teman diskusi juga. Leadership is fun. Nah, yang menarik waktu itu pernah cerita kita di kereta tuh, kok lu bisa masuk ke Shekinah itu, ceritanya gimana sih, Wit? Bisa masuk ke Shekinah itu awalnya sebenarnya waktu itu ini personal nih ya, karena atau cerita dulu Shekinah itu apa sih? Sorry, Shekinah mungkin ada yang nggak tahu Shekinah itu apa. Jadi Shekinah itu sebenarnya satu tempat gitu ya, yang di situ adalah tempatnya macam-macam, maksudnya bernaungnya berbagai kegiatan di situ gitu, mulai dari kegiatan yang ada hubungannya dengan konseling gitu ya, salah satunya saya di konseling. Lalu ada yang SOS telepon itu, jadi kalau kita ada masalah kita bisa telepon. Nah itu ada satu tempat namanya SOS, itu beda lagi sama konseling. Lalu ada tempat belajar yang saya sama Agung ikuti itu ya, namanya apa ya kalau step itu ya Gung ya, tempat belajar mendalam kursus tentang pendalaman tentang agama Katolik gitu ya. Tapi nggak seserius itu juga sih ya, maksudnya kayak hebat banget gitu mendalaminya. Maksudnya kita belajar lah ya, bukan belajar. Daring ya. Lebih mengenal tentang ajaran-ajaran agama Katolik. Nah itu ada juga sekolahnya di situ. Macam-macam sih di satu tempat itu. Nah salah satunya adalah saya di bagian konseling. Konseling ini konseling yang sifatnya sebenarnya non-profit, Mbak. Gitu. Jadi non-profit artinya kita tidak dipungut bayaran yang besar gitu ya, hanya uang administrasi. Jadi tidak dihitung per jam, karena niatnya sebenarnya membantu mereka yang membutuhkan, siapapun yang membutuhkan layanan konseling gitu. Di situ yang bertugas itu tidak hanya psikolog, tapi juga ada konselor-konselor gitu. Jadi latar belakangnya tidak selalu dari kalau saya kan psikolog berarti mengikuti program psikolog di kampus gitu ya. Ada juga konselor yang latar belakangnya adalah sebenarnya sukarelawan gitu ya, yang tertarik untuk melakukan konseling, tapi kita juga bantu untuk kasih pengayaan-pengayaan gitu buat mereka supaya siap jadi konselor. Itu sih kalau yang kurang lebih konseling Shekinah tuh gitu. Oke, nah sekarang silahkan jelasin tuh. Masuknya awalnya ya. Awalnya masuk itu kebetulan karena saya orang psikologi gitu kan ya. Jadi kebetulan di situ saya kenal dengan satu sebenarnya pendiri dari pusat konselingnya gitu ya. Terus kemudian beliau mengajak saya untuk join, untuk membantu di sana. Awalnya sih sebenarnya saya pikir kegiatan konseling ini bisa dilakukan sambil lalu gitu ya, sambil saya waktu itu masih aktif ngajar full time gitu. Nah terus habis itu sempat terhenti gitu karena ternyata nggak bisa bagi waktu gitu antara yang di konseling Shekinah sama kegiatan full time. Terus sempat terhenti berapa lama gitu ya, baru join lagi di 2012 atau 2013. Nah itu baru mulai lagi karena saya udah berhenti kerja. Dulu kan full time, terus ngerasa full time ngajar jadi dosen, tapi terus habis itu ngerasa kayaknya panggilannya bukan di situ. Terus mulai lebih banyak melakukan kegiatan itu sih, konseling Shekinah gitu. Karena Shekinah ini sebenarnya konseling yang dasarnya psikospiritual gitu. Jadi tidak hanya psikologi, tapi juga kita mengembangkan spiritual dari klien gitu ya. Spiritual ini kan sebenarnya lebih ke, lepas dari agama apapun, spiritual itu kan lebih ke memiliki hidup yang bermakna gitu ya. Mau memahami bahwa kita ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa sebagai manusia, yang nanti tujuannya juga untuk
kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi saya agak-agak matching tuh dengan misi itu gitu kok. Karena dulu juga ada di masa kadang-kadang saya ngerasa kosong gitu ya, ngerasa kayaknya udah punya pekerjaan, punya keluarga, kayaknya semua udah saya dapat, tapi kok hati kosong gitu kan. Jadi begitu saya diajak oleh pendiri Cekinah itu ya, Ibu ini Gung. Nah itu saya ngerasa kayaknya kok saya jadi lebih tertarik lebih dalam lagi, sampai sekarang saya ngerasa bahwa ini satu yang tepat, karena penyembuhan klien-klien itu ternyata nggak hanya murni psikologi gitu. Mereka juga harus dikembangkan secara spiritualnya, dan kadang-kadang justru pengembangan yang sifatnya psikospiritual ini malah justru lebih mantep untuk bikin orang itu pulih gitu, dibandingkan kalau kita hanya pakai salah satu cara gitu. Itu sih awalnya. Oke. Nah, tantangannya apa sih, Wit? Kan itu kan metode tuh termasuk metode yang tidak umum. Nah, pertanyaanku, tantangan lo apa untuk selama ini untuk dalam pakai metode tersebut? Iya, tantangannya adalah lebih banyak kalau dari sisi saya sih sebenarnya saya enjoy banget nyari pengetahuan tentang itu gitu ya, mulai dari baca buku, mulai dari tanya orang, seminar dan sebagainya. Karena kan saya taunya psikologi, nah spiritualnya kan saya harus dalemin gitu ya, termasuk belajar lagi tentang spiritual. Tapi tantangan utama lebih banyak dari klien gitu. Nggak semua ready, nggak semua mau gitu ya. Kalau saya bicara tentang spiritual, bahkan ada yang menolak gitu kan. Kalau ngomongin yang bau-bau spiritual lebih baik enggak. Jadi saya sih sangat tergantung klien. Kalau ya buat saya, kalau klien belum siap, klien nggak mau, buat apa saya paksa gitu. Karena nggak akan membantu dia untuk ke arah yang positif kalau dia menolak terus gitu. Jadi biasanya sih saya biarkan aja kalau misalnya klien belum mau yang bahas tentang spiritual, dan pelan-pelan nanti arahnya pasti ke sana juga gitu. Karena kan bahasa spiritual nggak harus pakai kata yang identik sama spiritual banget. Kita bisa pakai bahasa lain, kayak misalnya kayak kalau saya ketemu sama klien yang kurang suka sama spiritual gitu ya, misalnya dia nggak mau saya ajak doa gitu kan ya, kamu tuh mesti doa, mesti apa, atau lebih mendekatkan sama Tuhan, saya lebih arahin dia misalnya gini, oke, sekarang kamu refleksi deh pada diri udah kamu lakukan dengan baik gitu kan ya, lalu coba renungin itu, kamu syukurin dan sebagainya. Jadi pakai bahasa itu juga sebenarnya udah masuk spiritual gitu. Jadi tantangannya sih lebih menemukan cara supaya tetap saya pakai psikospiritual tanpa orang itu merasa tersinggung atau merasa saya mengarahkan dia ke sesuatu yang dia tidak suka. Oke. Untuk menemukan itu butuh waktu juga dong, Wit, metode bagaimana caranya tanpa tidak langsung gitu, ngedirect langsung gitu ya. Dulu garing banget awal-awal. Kalau ketemu klien tuh saya berasa ini garing banget ya gitu ya. Nggak tahu mesti ngomong apa gitu ya kadang-kadang. Tapi lama-lama sih makin tahu ya, karena udah lebih banyak ketemu orang, terus habis itu banyak teman diskusi juga kan. Oke. Nah, yang kalau tentang, kan lu sering ketemu tentang orang tentang konseling nih, ujung-ujungnya mungkin tentang hubungan luka batin salah satunya ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang pengampunan, apa yang lu ketahui tentang pengampunan, Wit? Yang lu selama ini pengalaman lu itu? Iya, kalau lu cerita klien-klien lu seperti apa mungkin? Kalau klien-klien yang datang kan memang biasanya datang dengan masalah gitu ya, masalah dengan pasangan, dengan keluarga, mungkin juga dengan anak, atau dengan mertua, dengan ibu, dengan ayah gitu ya. Paling banyak sih seputar itu, dan mungkin juga anak-anak yang sekolah. Umumnya problemnya adalah ada ketidakpuasan, marah gitu kan. Terus seperti yang tadi Agung bilang, luka batin itu kan sebenarnya lebih kayak pengalaman menyakitkan di masa lalu gitu ya, yang membuat dia mungkin berbekas luka gitu atau trauma, sehingga tidak mudah untuk dilupakan gitu. Problemnya sih memang seputar itu, dan
untuk dapat mengatasi itu sebenarnya memang yang kunci utama adalah kalau kita mampu membebaskan diri dari kelekatan itu gitu. Karena kalau hidup kita penuh sama marah, kan gini ya, kita marah sama satu orang gitu. Tapi marahnya numpuk gitu. Nah, isinya kan berarti seluruh hidup kita adalah kemarahan gitu. Nah, kemarahan yang terus menumpuk di kita lampiaskan juga nggak cuma ke orang itu, ke orang-orang di sekitar kita. Karena isinya udah marah seluruh hidup kita gitu. Nah, cara untuk membebaskan diri kita dari itu adalah ya mulai untuk mencari kedamaian, gitu kan. Mulai untuk berdamai dengan situasi yang ada, gitu. Berdamai dan menerima bahwa saya pernah disakiti gitu. Dalam hidup kan kita memang nggak mungkin ya menghindari diri namanya nggak menyakiti dan nggak disakiti gitu ya. Iya. Namanya interaksi sama orang kan begitu. Jadi kalau memang dia mau proses menuju ke merasa, karena biasanya nanti reaksinya nih kalau udah penuh dengan kebencian ya akhirnya banyak cemas gitu kan, banyak takut, terus nggak bisa kontrol emosi sama anak, sama pasangan, mulai dijauhin sama pasangan, mulai dijauhin sama anak-anak kan gitu. Banyaknya biasanya mulai datang ke konseling karena udah mulai hubungan dengan orang lain jadi terganggu. Oh gitu. Jadi memang yang mampu untuk membuat kita menyelesaikan masalah itu sebenarnya kedamaian. Gimana caranya supaya kita berdamai dengan itu semua? Itu dengan pengampunan. Kita mampu memaafkan kejadian itu, mampu menerima bahwa kita mengalami itu, dan memaafkan bahwa orang-orang itu menyakiti kita. Prosesnya sih nggak gampang sih. Kayak gitu kan kayaknya ngomong gampang gitu ya, tapi sebenarnya itu butuh pengalaman, butuh berapa lama biasanya mereka untuk memproses ke situ? Selama pengalaman lo rata-rata? Tergantung masing-masing. Kalau dia sudah lebih ke spiritual biasanya lebih gampang. Tapi nggak harus juga bahwa terus nanti nggak muncul lagi gitu ya. Karena kan naik turun, semuanya naik turun. Jadi tergantung juga dari masalah gitu. Kalau masalahnya cukup berat arti lebih susah untuk memaafkan kan. Ya sangat tergantung sih. Jadi nggak bisa dipastikan berapa lama. Dan kerjasama dari individu atau dari klien itu juga menjadi sangat penting. Dia masih dalam tahap apa gitu loh, bro. Jadi unikum. Jadi misalnya kan dia lagi masih di tahap menolak atau udah mulai menerima gitu, itu juga menentukan. Dia sudah mulai menerima bahwa dia memang punya masalah atau dia sebenarnya masih denial gitu kan, itu juga menentukan gitu. Jadi banyak hal sih yang menentukan seorang tuh bisa proses ke pengampunan atau enggak.